Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Namun, pasti ada akibat setelah perang besar, tapi kali ini dampaknya agak besar. Jauh di dalam kehampaan ruang. Boom, boom, boom. Aliran cahaya melewati ruang hampa yang sepi dan gelap, samar-samar memperlihatkan jejak aura yang kuat. Di tengah tim, Hun Qianmo sedang berjalan cepat dengan wajah tua muram. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada klan saat dia kembali ke klan kali ini? Dia bisa menyelesaikan masalah kehancuran jiwa dan hidup dan mati, tapi target pertanggungjawaban dalam klan pasti akan menjadi dia. Saat pikiran Hun Qianmo berubah dengan cepat, seorang suci petarung bintang 3 dari klan jiwa di depan tim tiba-tiba berteriak, "Siapa itu? Berani menimbulkan masalah bagi klan jiwa kita." Hanya teriakan lembut ini, latihan anggota klan jiwa Su yang kuat segera menjadi waspada. "Kamu mencari kematian." Hun Qianmo Xia, yang masih marah, menyingkirkan kerumunan dan terbang ke depan tim. 100 kaki jauhnya di depan tim klan jiwa, sosok berkemeja hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mungkin keganasan dari petarung bintang 3 yang membangunkannya. Sosok berbaju hijau perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tidak terlalu tampan, tapi selalu memberikan rasa istimewa pada orang-orang. Hun Qianmo yang baru saja hendak marah, melihat dengan jelas sosok berwajah kemeja hijau. Tubuhnya tiba-tiba membeku, dan wajahnya berubah dengan liar saat dia bergumam, "Ini tidak mungkin." Petik 2. "Apakah kamu Hun Qianmo?" Kemeja hijau bertanya dengan penuh minat. Setelah melihat Hun Qianmo beberapa saat, dia terkekeh. Suara itu terdengar sangat jelas di telinga setiap anggota klan jiwa yang kuat, dengan rasa kuno dan perubahan yang aneh di dalamnya. "Xiao Xuan, itu kamu Xiao Xuan." Hun Qianmo, yang sangat ketakutan hingga giginya gemetar, berseru kaget. "Tuan Hun Qianmo, bagaimana ini mungkin? Bukankah Xiao Xuan dibunuh oleh klan kita 1000 tahun yang lalu?" Jiwa iblis tua di satu sisi tertegun sejenak dan kemudian tertawa. "Tidak, dia pasti Xiao Xuan, pasti begitu. Aku melihatnya saat itu. Penampilannya, suaranya, nafasnya, kekuatannya, semuanya sama persis. Awalnya, akan lebih baik jika menyerahkan semua urusan luar kepada si kecil Xiao Yan itu, tapi ku dengar kau mengaku pernah bertengkar denganku saat itu, jadi aku ingin datang dan melihat-lihat. Saya juga sangat penasaran, bagaimana mungkin saya tidak ingat bahwa orang seperti itu pernah bertarung melawan saya. Seberapa kuat orang ini? Jika dia kuat, saya juga bisa bersaing dengannya." Jian Hun Qianmo mengabaikannya, dan sosok itu masuk hijau tidak peduli. Katanya sendiri, "Tidak, aku tidak melakukannya, aku tidak mengatakannya. Tuan Xiao Xuan, aku bertugas menjaga bagian luar selama pertempuran itu. Aku hanya melihatmu sekali dari kejauhan dan tidak pernah bertarung melawanmu. Ini semua itu adalah kebanggaanku." "Ya, itu semua hanya bohong." Di bawah tatapan heran beberapa orang dari klan Hun, Hun Qianmo melambaikan tangannya dengan gila. "Oh, ternyata itu palsu. Sungguh mengecewakan bagiku." Senyuman di wajah sosok berbaju biru itu perlahan memudar. Aura yang sangat luas dan agung tiba-tiba menyebar ke seluruh lapangan. Wajah para orang suci pertarungan klan jiwa yang akhirnya memahami kekuatan pria ini berubah dengan cepat, dan bahkan bernapas pun terasa agak sulit. Bibir Hun Qianmo sedikit bergetar dan berkata, "Tidak, tuanku. Kalau begitu, pergilah dan mati." Sosok berkemeja hijau dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Rusak." Dalam radius terlihat, kehampaan di dalamnya tiba-tiba runtuh, dan tangan raksasa hitam pekat yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk, perlahan menonjol dari kedalaman kehampaan. "Tidak, lari, lari!" Di bawah tatapan ngeri dari 9 orang suci dari klan jiwa, Xiao Xuan melambaikan tangannya yang tak terlihat sehitam tinta dan menamparkan mereka dengan santai. Bang, 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 tubuh Hun Qianmo dan yang lainnya tiba-tiba menjadi kaku, dan bahkan sebelum mereka sempat berteriak, mereka semua meledak menjadi bola kehampaan dan menghilang ke dalam kehampaan. 9 orang suci dari klan jiwa dihancurkan. "Haha, kamu telah bertarung denganku, apakah kamu layak?" Sebuah tawa terdengar, dan sosok berpakaian hijau itu segera menghilang. Dengan kematian penguasa istana jiwa dan mundurnya klan jiwa yang kuat dengan rasa malu, pertempuran menentukan di puncak jatuh yang mengejutkan seluruh Zhongzhou akhirnya berakhir dengan sukses.
Dampak terakhir dari pertempuran ini adalah Istana Jiwa telah sepenuhnya mundur dari panggung sejarah Zongsu. Sebagai penerusnya, aliansi Tianfu akan menginjak mayat Istana Jiwa dan secara resmi menjadi satu-satunya eksistensi tingkat penguasa di negeri ini. Zongsu, matahari terbit perlahan di atas tanah Zongsu. Hampir semua kekuatan di Zongsu dapat menyadari bahwa aliansi Tianfu telah benar-benar bangkit dan momentumnya tidak dapat dihentikan. Hal ini dipicu oleh babak baru kegilaan yang diajukan banyak kekuatan untuk bergabung dengan aliansi Tianfu, dan Yao Chen serta pejabat senior Tianfu secara metodis memilih yang terbaik untuk merekrut mereka. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran di Valen Summit. Selama periode ini, Xiao Xuan juga membawa kembali berita bahwa 9 orang suci dari klan Jiwa telah diurus olehnya. Mereka tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, jika orang-orang dari klan Jiwa mati, mereka akan mati, dan mereka tidak layak untuk disebutkan. Bahkan jika klan Jiwa benar-benar mengincar aliansi Tianfu, Tianfu tidak takut padanya. Bagaimanapun, semua jalur luar angkasa antara alam bintang dan 5 alam kuno lainnya telah dibuka oleh Tianfu Fighting Saint. Paling buruk, mereka hanya bisa memanggil sekutu untuk bertarung dengan klan Jiwa. Jauh di dalam alam bintang, terdapat halaman yang cukup tenang dan elegan. Di dalam kamar, sesosok tubuh sedang duduk bersila di sofa dengan mata terpejam, bermeditasi dengan giat. Dari waktu ke waktu, pusaran tak kasat mata yang terdiri dari api hitam melayang di atas permukaan tubuh ramping itu. Pusaran tak kasat mata itu dengan panik mengeluarkan energi dari angkasa dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bas, tanda teratai api berwarna putih susu tiba-tiba muncul di antara alis sosok kurus itu, langsung mengganggu ritme latihannya, dan dia membuka matanya. Fiuh, jejak cahaya hitam muncul dari alis Xiao Yan seperti kilat. Bang, cahaya hitam yang melesat ke udara tiba-tiba meledak, dan sosok ilusi tiba-tiba muncul. Tuanku, iblis Phoenix sedang menyerang, dan ada perubahan di Jiuyu Huangquan. Sosok ilusi itu berlutut di depan Xiao Yan dan memberi hormat. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara teredam, dan sosok ilusi itu tiba-tiba meledak. Apakah kamu akhirnya tiba? Xiao Yan bergumam sambil berpikir, dan kemudian berbisik, ini dia seseorang. Bas, lutut tampak aneh. Tuan muda, pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, pergi dan mintalah dokter peri kecil dan King Lin untuk datang. Xiao Yan berdiri perlahan dan berkata, ya, Tuan muda istana. Begitu suara serak itu turun, cahaya redup melintas di seberang ruangan. Setengah jam kemudian, 3 sosok berjalan keluar dari alam bintang dan langsung menuju ke alam binatang lebih jauh ke selatan alam bintang. Baru-baru ini, Beast Domain, tempat ratusan keluarga Warcraft hidup berdampingan, menjadi sangat hidup. Klan Phoenix Iblis Surgawi, salah satu dari 3 keluarga besar di World of Warcraft, tiba-tiba memulai perang yang tidak diumumkan melawan klan Piton Nether Duniawi Jiuyu. Pemimpin klan Phoenix Iblis Surgawi, bersama dengan sejumlah besar orang kuat dari klan tersebut, mengepung silsilah bumi Jiuyu dari klan Piton Nether Duniawi Jiuyu. Hal ini segera menarik perhatian seluruh dunia binatang, dan semua keluarga Warcraft besar dan kecil mengarahkan pandangan mereka ke sini. Namun, tidak ada yang berani mendekat karena reputasi buruk dari 2 keluarga besar di alam binatang ini. Seperti yang kita ketahui bersama, sifat bebas pilih-pilih dari klan Piton 9 Netherworld telah menyebabkan konsentrasi darah di tubuh keluarga terus menurun, dan kekuatan mereka secara keseluruhan juga menurun. Klan Tianyao Huang justru sebaliknya, mereka adalah fundamentalis yang serius dan memegang teguh tradisi. Oleh karena itu, setelah ribuan tahun, kekuatan klan Tianyao Huang tidak menurun, tetapi perlahan meningkat. Saat kedua klan ini saling berhadapan, hasilnya terlihat jelas. Setelah menerobos klan bawah tanah klan Nether Piton di 9 Belanda, Huang Tian memutuskan untuk meninggalkan beberapa orang kuat di klan tersebut untuk membersihkan sisa perlawanan di luar, dan kemudian memimpin banyak pasukan tempur tingkat tinggi langsung ke sana, base camp bawah tanah klan Nether Piton di Netherworld, urat tanah ular dunia bawah tersisa. Jurang bawah tanah, urat ular dunia bawah. Sebagai tanah suci klan Nether Piton di 9 Belanda, garis bumi Nether Snake saat ini dipenuhi dengan suasana ketegangan di mana-mana. Orang-orang kuat dari klan 9 Netherworld Piton terus-menerus diusir dari kedalaman base camp. Di bawah kepemimpinan para tetua klan 9 Netherworld Piton,
mereka bergegas ke pintu masuk jurang dan melawan para penyusup tanpa takut mati. Boom, 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 bahkan di bagian terdalam dari pembuluh darah ular dunia bawah, ledakan dan pemboman masih bisa terdengar dari jauh dari waktu ke waktu. Di puncak gunung yang megah di tengah pembuluh darah ular hitam, 7 atau 8 sosok berdiri dengan tenang, menghadap ke situasi pertempuran yang semakin memburuk. Ini adalah puncak mutlak dari klan Jiuyu Earth Python. Pemimpin klan Yao Ming dan tetua terdekatnya di klan sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan di sini. Meskipun situasi perang menjadi semakin tidak menguntungkan bagi klan Python Bumi Jiuyu, para pemimpin senior mereka tidak panik sama sekali. Tunggu, kapan klan Python 9 Netherworld melahirkan begitu banyak petarung suci yang kuat? Hal ini harus dimulai sejak 2,5 tahun lalu. Saat itu, Xiao Yan tiba-tiba mengunjungi klan Python Jiuyu di Ming, berteman baik dengan pemimpin klan Yao Ming, dan melatih Kailin di Jiuyu Huangquan, tanah suci klan Python Jiu Nether di Ming. Untuk berterima kasih kepada Yao Ming, setelah Xiao Yan mengetahui bahwa ada tubuh lengkap ular surgawi kuno di alam pertarungan suci di Pulau Beilong dari klan naga kuno Taixu, dia pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran penyatuan klan naga kuno. Setelah pertempuran penyatuan klan naga kuno berakhir, Xiao Yan berhasil memperoleh tubuh lengkap ular surgawi kuno di alam pertarungan suci di Pulau Beilong dari Raja Naga klan naga kuno, dan kemudian mentransfernya ke Yao Ming. Seperti yang kita ketahui bersama, klan Warcraft menghormati garis keturunan, dan yang mereka praktikkan adalah kekuatan garis keturunan, belum lagi mereka yang memiliki garis keturunan tidak murni seperti klan 9 Netherland Nether Python. Sebagai keturunan langsung dari ular surgawi kuno, konsentrasi darah ular surgawi kuno di klan Python Bumi Jiuyu terus menurun, dan kekuatan keseluruhan serta kekuatan individu mereka juga menurun dengan cepat. Sekarang setelah mereka mendapatkan tubuh lengkap seekor ular surgawi kuno di alam pertarungan suci, Anda dapat membayangkan betapa gembiranya mereka. Menggunakan semua esensi dan darah ular surgawi kuno di alam pertarungan suci, kekuatan tempur tingkat tinggi dari klan Python 9 Netherworld telah ditingkatkan secara komprehensif. Tingkat budidaya Patriark Yao Ming tidak hanya meningkat dari tahap akhir Dosage Bintang 2 ke tahap akhir Dosage Bintang 4, tetapi ada juga 5 tetua Dosage baru yang ditambahkan ke klan Jiuyu di Ming Python, dan bahkan jumlah Half Saint juga bertambah banyak. Ini juga alasan mengapa klan mereka tidak terlihat panik sama sekali ketika menghadapi serangan habis-habisan dari klan Heavenly Demon Phoenix. Sebaliknya, mereka tertib dalam kekacauan. Jika klan Phoenix Iblis Surgawi ingin menyelesaikan memakan klan Python dunia bawah 9 Netherworld mereka juga yakin bahwa klan Phoenix Iblis Surgawi akan melukai musuh sebanyak 1000 dan merusak diri mereka sendiri sebanyak 800 klan berani. Siapapun yang takut pada siapa, lakukan saja. Selain itu, bukan berarti mereka tidak memiliki bala bantuan. Di puncak gunung yang megah di tengah urat ular dunia bawah, klan Tianyao Huang benar-benar menarik. Saya telah memperbaiki klan tersebut selama lebih dari 3 tahun. Saya khawatir saya tidak akan dapat menguji efeknya, dan mereka hanya menabrak saya. Petik 2. Tapi hasilnya jelas. Saat menyerang musuh dengan ukuran yang sama, suku yang sudah lama kita coba perbaiki dengan keras tidak bekerja dengan baik. Seorang lelaki tua berambut putih di samping Yao Ming berkata dengan ekspresi serius. Jangan khawatir. Klan saya telah dirusak terlalu lama oleh adik laki-laki saya yang bodoh dan tetua yang hebat. Kami hanya menghabiskan lebih dari 2 tahun untuk memperbaikinya, dan kami sudah berada pada tahap ini, dan itu sudah sangat bagus. Yao Minghun berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Kailin, yang telah tidur di dasar Jiuyu Huangquan, baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda bangun. Sekarang musuh sudah dekat, haruskah kita mencoba memanggil tuan itu dengan paksa? Wajah yang agak kuno berkata, setelah ragu-ragu sejenak, dia berbicara. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu orang dewasa itu. Saya dapat merasakan bahwa evolusinya berada pada saat yang kritis. Saya tahu bahwa Huang Tian, pemimpin kelompok aneka burung dari klan Tianyao Huang, juga merupakan burung 5 santo petarung bintang, tapi jangan takut. Kami juga memiliki bala bantuan. Dan dengan kultivasi saya sebagai orang suci Do Bintang 4, tidak sulit untuk menahan Huang Tian sejenak. Sebuah berita untuk menenangkan moral militer yang sedikit terganggu di lapangan. Oh, mungkinkah itu teman lamamu, Tuan Patriark, Tuan Istana Muda Xiao Yan? Saya mendengar bahwa budidayanya telah mencapai tahap akhir dari Dosage Bintang 5,
dan dia baru saja membunuh Tuan Istana Jiwa di pertempuran di Valen Summit. Jika dia datang sendiri, maka kita tidak akan takut pada bajingan Huang Tian itu. Penatua Mo yang berbicara sebelumnya berkata dengan terkejut. Yah, itu Tuan Muda Istana Xiaoyan. Dia sudah dalam perjalanan dan akan segera tiba. Kita hanya perlu menunda sebentar. Yao Ming melihat sekeliling ke arah para tetua yang hadir dan mengangguk sebagai konfirmasi. Begitu Yao Ming mengatakan ini, banyak tetua saling memandang dengan wajah gembira. Dengan bantuan Xiaoyan, mereka tidak hanya akan mampu sepenuhnya menahan serangan klan Sky Demon Phoenix, tetapi juga mengusir burung-burung lain ini keluar dari wilayah klan mereka dalam satu gerakan. Wosh! Sebuah suara menerobos angin, dan master pertarungan puncak dari klan Jeoyu Earth Python datang bergegas dari kejauhan, dan mendarat di puncak dengan sapuan ringan. Pemimpin klan Lord, klan Phoenix Iblis Surgawi menerobos 16 garis pertahanan klan kita dalam sekali jalan. Saat ini, kita hanya memiliki 2 garis pertahanan terakhir yang tersisa untuk mengelilingi markas klan kita. Paling lama dalam 20 menit, Celestial pasukan klan Iblis Phoenix akan tiba di sini. Pemimpin pertarungan puncak tergeletak di tanah dan melaporkan. Waktunya hampir habis. Biarkan orang-orang kuat di 2 garis pertahanan terakhir klan kita bergantian berlindung dan mundur. Aku sudah lama menunggu di sini untuk burung-burung lain-lain itu. Yao Ming melambaikan tangannya dengan ringan. Mungkin dipengaruhi oleh sikap tenang Yao Ming yang luar biasa, sebagian besar kegelisahan di hati pria kuat dari klan Piton Bumi Jeoyu ini, yang datang untuk melaporkan situasi pertempuran, segera menghilang. Ya, Tuan Patriark, Ding Fengdou, yang bertekad dalam hatinya, membungkuk hormat dan kemudian kembali. Elder Mo, pergi dan kumpulkan semua orang kuat di atas level semi-suci di klan kita di sini. Saya ingin menggunakan formasi ular untuk menyambut tamu-tamu ini. Yao Ming menoleh sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, pemimpin klan, Penatua Mo, yang memahami dengan jelas di dalam hatinya, segera berkata sambil tersenyum garang. Jejak warna merah darah langsung memenuhi matanya, penuh dengan kekerasan dan kehancuran. Aneka burung berbulu dari klan Tianyao Huang juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di World of Warcraft. Beraninya Anda menghujat klan 9 Netherworld Python saya dengan cara ini. Kami tidak lagi seperti 3 tahun lalu. Di bawah kepemimpinan Yao Ming, klan kami pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Boom, seberkas semangat juang yang agung segera meledak dari tubuh Elder Mo, dengan cepat mengembun menjadi ular hitam raksasa di udara. Aum, begitu ular raksasa hitam itu terbentuk, ia menengadah ke langit dan meraung. Itu adalah panggilan darurat klan kita. Orang-orang kuat di markas klan Piton Bumi Jeoyu tiba-tiba mengangkat kepala dan menoleh, seolah merasakan sesuatu, lalu berlari dengan liar ke arah ular raksasa hitam itu. Boom, 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 orang-orang kuat dengan momentum yang kuat terus bergegas ke puncak gunung megah di tengah pembuluh darah ular dunia bawah, dan kemudian berdiri dengan patuh di belakang Yao Ming dan pejabat senior lainnya. Yao Ming dan yang lainnya hanya melihat ke kejauhan dengan tenang dan menunggu. Selama 1 menit, 3 menit, 5 menit, Li, ditemani oleh suara burung phoenix yang menggemparkan langit, sebuah bola cahaya besar melintas langit. Ada banyak sosok di dalamnya, dan sayap besar seperti awan burung, menutupi dunia. Kami datang. Dengan begitu banyak master, apakah semua anggota klan Tianyao Huang dimobilisasi? Petik 2. Orang tua dengan momentum luar biasa di depan seharusnya adalah Huang Tian. Ketika klan Jeoyu di Ming Piton kami tidak memiliki siapapun yang tersisa. Ekspresi para tetua senior berangsur-angsur menjadi serius. Hahaha, ketua klan Yao Ming, hari ini aku, Huang Tiante, dan tuanku dari klan Iblis Phoenix ada di sini untuk berkunjung. Tawa keras yang dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya tiba-tiba datang dari tengah kerumunan orang. Aku mengunjungimu. Mata Yao Ming menjadi dingin, dan dia menginjakkan kaki kanannya ke tanah. Bas! Pukulan marah Yao Ming menghantam Huang Tian dengan semburan angin yang menakutkan dan ledakan sonik yang rendah. Hanya Santo Petarung Bintang 2, pemimpin klan Yao Ming, yang tidak bisa menyakitiku. Sebuah tawa terdengar dari cahaya keemasan, lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan menepuk lembut Yao Ming. Cang! Suara benturan emas dan besi terdengar, dan energi menakutkan tiba-tiba menyebar ke segala arah.
Yao Ming dan bola cahaya keemasan benar-benar mundur 13 langkah pada saat yang sama sebelum berhenti. Babak ini seri, "Hei, Doseng bintang 4 tahap akhir." Teriakan pelan terdengar, dan cahaya keemasan perlahan memudar. Jauh di langit, seekor iblis Phoenix besar perlahan-lahan menggetarkan sayap besarnya yang panjangnya ratusan kaki. Di atas kepala iblis Phoenix, sosok mengenakan jubah emas ungu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, pria parubaya berjubah emas sedang menatap Yao Ming dengan sepasang mata emas dan sangat agung. Prestasi Yao Ming yang tampaknya mengikat Huang Tian dengan satu pukulan membangkitkan sorak-sorai dari orang-orang kuat dari klan Piton 9 Netherworld di bawah. Boom, boom, boom. Para pejuang Sein dan Half Sein bergegas berbaris di belakang Yao Ming, berhadapan dengan tim klan Tianyao Huang dari jauh. Menarik, apa yang terjadi dengan klan Jeoyu Earth Piton Anda baru-baru ini? Tidak hanya Yao Ming, pemimpin klan, melompat dari Dosage Bintang 2 ke Dosage Bintang 4, 5 tetua Dosage lahir satu demi satu. Mungkinkah kamu telah memperoleh harta rahasia yang dapat meningkatkan kekuatanmu? Bisakah kamu memberitahuku rahasia ini? Klan Tianyao Huang kita mungkin juga dapat menggunakannya. Huang Tian bertanya dengan penuh minat setelah melihat ke arah kelompok Yao Ming ketika kami, klan Piton 9 Netherworld, memperoleh tubuh lengkap ular surgawi kuno di alam pertarungan suci, dan menggunakannya untuk menyelesaikan pemurnian garis keturunannya. Saya memiliki sisa esensi darah pada tuan itu, mengapa, kepala Huang Tian ingin bertukar darah. Jika demikian, pemimpin klan akan dengan senang hati membantu. Yao Ming menggerakkan sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman yang sangat mengejek. Esensi darah dari sumber garis keturunan klan Piton Nether duniawi Jeoyu-mu. Nah, kalian benar-benar sekelompok orang yang beruntung. Sudah lama sekali sejak klan Phoenix Iblis Surgawi kita mendapatkan esensi darah dari Dewa Surgawi kuno. Phoenix. Huang Tian dia sepertinya tidak mencari masalah sama sekali, dia mengobrol dengan Yao Ming dengan santai. Petik 2. Hei, ku dengar seorang jenius bernama Feng Qinger telah muncul di klan Sky Demon Phoenix-mu dalam beberapa tahun terakhir. Garis keturunannya telah sangat dimurnikan dan telah berevolusi sepenuhnya menjadi Sky Phoenix kuno. Dan darah Phoenix Langit kuno untuk memurnikan garis keturunanmu, kamu bisa membunuhnya dan menggunakan esensi dan darahnya, bukankah dia juga memasuki alam pertarungan suci? Yao Ming terkekeh dan menggoda Huang Tian. Sombong. Bagaimana kamu bisa mengkritik patriark muda klanku? Tegur Huang Tian dengan ekspresi tegas di wajahnya. Sekarang Feng Qinger adalah harta karun klan Phoenix Iblis Surgawi mereka. Sebagai Phoenix Iblis Surgawi pertama dalam ribuan tahun yang menyelesaikan pemurnian garis keturunannya menjadi Phoenix Surgawi kuno, statusnya dapat dibayangkan di antara Phoenix Iblis Surgawi dia. Huang Tian bahkan bekerja keras untuk melatihnya, percaya bahwa klan Tianyao Huang akan mampu mencapai puncak baru di bawah kepemimpinannya di masa depan. Hehe, Pak Tua, kamu membawa sejumlah besar orang kuat ke markas klan Nether Piton di negeri Jeoyu, dan kamu ingin mengobrol santai denganku di sini untuk menunjukkan penguasaanmu, bukan? Bah, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Yao Ming meludah dengan keras dan menunjukkan senyuman menghina. Jantung Huang Tianzi berdetak kencang ketika dia melihatnya, dan kemarahan yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Tapi Yao Ming pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan karena begitu tenang. Ya, hanya ada satu perbedaan bintang dalam budidaya antara dia dan saya. Dengan beberapa pengaturan yang dibuat oleh klan Nether Piton di tanah Jeoyu, masih mungkin untuk bertahan aku kembali. Dan ketika saya datang ke sini kali ini, secara alami tidak mungkin untuk mengambil semua master dari klan Sky Demon Phoenix, sementara semua master dari klan Jeoyu Earthly Nether Piton berkumpul di sini. Dalam situasi seperti ini, Yao Ming benar-benar memiliki kemungkinan untuk kembali. Tidak, kita tidak bisa berlarut-larut seperti ini lagi. Yao Ming, serahkan wanita di kedalaman Jeoyu Huangquan. Xiao Yan berani menyentuh tetua Doseng klan kita, jadi aku akan menyentuh wanitanya hari ini juga. Huang Tian, yang telah mengambil keputusan, segera berteriak jelas. Apa? Bagaimana Huang Tian tahu bahwa Tuan Cailin ada di sini bersama kita? Sialan, pasti ada pengkhianat di klan, aku ingin membunuh mereka. Ekspresi Yao Ming segera berubah setelah mendengar ini. Kami pantas mati.
Kami gagal mengatur bawahan kami dengan baik. Sekelompok tetua senior meminta maaf satu demi satu. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Setelah mengusir burung-burung lain ini, kita punya banyak waktu untuk menemukannya. Yao Ming melambaikan tangannya dan segera meninggikan suaranya, sangat mustahil bagi kita untuk berteman dengannya kamu. Kami, klan Jiuyu di Ming Piton, tidak akan pernah menyerah kepada siapapun bahkan jika kami menumpahkan tetes darah terakhir kami. Jika itu masalahnya, maka kalian semua harus mati. Huang Tian melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Terdengar suara lembut terdengar, dan orang-orang kuat dari klan Sky Demon Phoenix di belakangnya segera bergegas. Xiao Yan telah kehilangan wajah klan Celestial Demon Phoenix miliknya. Jika dia, Huang Tian, tidak mendapatkannya kembali dari Xiao Yan, lalu bagaimana klan Celestial Demon Phoenix memiliki martabat untuk terus membangun pijakan di bis dunia? Jadi hari ini, tidak peduli seberapa mahal harganya, Huang Tian pasti akan membawa wanita itu pergi. Bunuh mereka semua, haha, Huang Tian. Itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan. Para tetua mematuhi perintah dan membentuk formasi ular. Ya, pemimpin klan. Semua tetua klan Piton 9 Netherworld yang telah mencapai alam semi-Saint atau lebih tinggi berteriak serempak dengan ekspresi muram. Roh jahat yang menakjubkan tiba-tiba naik ke langit. Wosh, wosh, wosh. Suara angin bertiup terdengar, dan sekitar 30 sosok dengan cepat melewati langit, berdiri dalam posisi tertentu. Formasi ular, simpul, diiringi dengan teriakan keras secara serempak, pancaran energi pertarungan yang kuat meledak dari tubuh banyak tetua, dan kemudian terhubung satu sama lain untuk membentuk formasi besar berukuran 1000 kaki. Cahaya energi yang sangat terang dengan cepat terkondensasi dalam formasi, dan akhirnya berubah menjadi ular hitam raksasa setinggi ribuan kaki. Tubuh ular raksasa itu dipenuhi aura kuno dan liar. Jika kamu ingin menghancurkan klan Piton Jiuyu Earth Nether kami, maka aku akan mengorbankan nyawamu sebagai gantinya. Yao Ming tersenyum garang, lalu berjingkat, dan seluruh tubuhnya segera melebur ke dalam tubuh yang panjangnya 1000 kaki ular raksasa dan menghilang. Bas, ular raksasa setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba hidup kembali seolah-olah jiwanya telah disuntikkan ke dalamnya. Jejak pemikiran manusia melintas di matanya, dan cahaya hitam terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aum, ular raksasa setinggi 1000 kaki dengan aura kuat itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang panjang. Tekanan yang menakutkan sudah cukup untuk mengubah warna dunia. Formasi penekan klan dari klan Piton 9 Netherworld. Aku tidak menyangka Yao Ming dan yang lainnya telah mengembangkan formasi ular melingkar hingga saat ini. Melihat ular raksasa yang menakjubkan itu, ekspresi Huang Tian sedikit berubah. Badai ini mungkin sebanding dengan Saint pertarungan bintang 6. Awalnya, Huang Tian ingin para tetua suci yang bertarung dari klan Tianyao Huang membentuk formasi penekan klan untuk menahan Yao Ming dan kelompoknya, sementara dia pergi jauh ke dunia bawah 9 Nether untuk menangkap wanita itu. Tapi sekarang sepertinya dialah yang menjadi mata formasi. Huang Tian selalu menjadi orang yang ragu-ragu, jadi dia segera memerintahkan formasi kuno Jie Tian Huang. Setelah Huang Tian memberi perintah, banyak orang kuat dari klan Tianyao Huang segera mulai bergerak, mengikuti lintasan misterius. Formasi Phoenix Langit Kuno, simpul. Di antara pilar cahaya energi pertempuran yang melonjak ke langit, seekor Phoenix Langit Kuno yang menutupi langit dan matahari segera melompat keluar. Boom! Burung Phoenix Langit Kuno tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan kekuatan mengejutkan yang tidak lebih lemah dari tidak, bahkan samar-samar menguasai kepala ular raksasa hitam itu segera meledak. Haha, Huang Tian, saya sekarang sepenuhnya terintegrasi dengan formasi ular melingkar, dan Anda hanyalah mata untuk menekan formasi Phoenix Surgawi. Nah, tampaknya Phoenix Surgawi yang Anda panggil tidak lebih baik dari saya. Berapa banyak lebih kuat? Ular hitam raksasa yang membentang sebagian besar langit melontarkan kata-kata. Huang Tian, yang dibungkus di tengah oleh orang-orang kuat dari klan Heavenly Demon Phoenix, segera tersenyum menghina setelah mendengar ini dan berkata, "Idiot, apakah kamu masih selaras dengan formasi? Saat aku mematahkan formasi ular melingkar, kamu akan segera menjadi idiot. Kalau begitu mari kita tunggu sampai kamu menghancurkan formasi ini." Ular raksasa sepanjang 1000 kaki itu tampak galak, dengan fleksibel mengayunkan ekornya, dan bergegas dengan cara yang gila. Bas! Seiring dengan pergerakan ular raksasa sepanjang 1000 kaki,
para tetua dari klan 9 Netherworld Python di bawah juga meningkatkan masukan energi mereka ke dalam formasi. Orang gila, Huang Tian mulai merasakan penyesalan di hatinya. Dia punya firasat buruk bahwa tindakan mereka mungkin tidak terlalu mudah kali ini. Ayo pergi. Di bawah kendali Huang Tian dan yang lainnya, Phoenix Langit Kuno mengepakkan sepasang sayap besarnya yang menutupi langit dan matahari, dan bergegas ke depan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Boom! Di tengah banyak keterkejutan, kedua raksasa itu akhirnya bertabrakan satu sama lain, dan angin kencang tiba-tiba menyapu ke segala arah. Aum! Fiuh! Ular surgawi kuno dan Phoenix surgawi kuno terjerat erat, saling menggigit dan menyerbu dengan cara yang paling primitif. Orang-orang kuat dari keluarga Warcraft yang tersembunyi di luar langit pembuluh darah ular dunia bawah juga menyaksikan pertempuran antara dua binatang raksasa dari jauh dengan ekspresi keterkejutan di wajah mereka. Pertarungan antara dua raksasa tingkat suci bintang 6 mungkin merupakan pertempuran tingkat tertinggi di domain binatang dalam 1000 tahun terakhir. Namun secara umum, karena klan Sky Demon Phoenix sedikit lebih kuat dari klan 9 Netherworld Python dalam hal kekuatan individu dan keseluruhan, Sky Phoenix kuno ini sedikit lebih kuat dari Ancient Sky Snake, tetapi kurang fleksibel. Di sisi klan Python Bumi Jeoyu, karena pemimpin klan Yao Ming dengan berbahaya memilih untuk bergabung dengan formasi ular langit kuno, meskipun kurang kuat, lebih fleksibel. Pada tahap awal, keduanya menemui jalan buntu, namun seiring berjalannya waktu di tahap selanjutnya, Phoenix surgawi kuno pasti akan mampu mengalahkan ular surgawi kuno dalam satu gerakan. Namun, yang perlu diperjuangkan Yao Ming saat ini adalah waktu. Dengan suara keras, kedua binatang yang terjerat itu berpisah lagi. Hahaha, ayo lagi, ayo lagi. Ular langit kuno, yang matanya sudah dipenuhi warna merah darah yang tak ada habisnya, menjentikkan ekor ularnya yang besar dan segera berubah menjadi satu set cambuk baja ramping, menyerang ke arah Phoenix langit kuno. Bah, Phoenix langit kuno memandang objek yang datang dengan dingin, dan sayapnya tiba-tiba berkibar, dan sayap raksasa yang tampak seperti cahaya kemasan segera menembus ruang dan mengenai bayangan hitam. Ledakan, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di tengah pertarungan antara keduanya. Saat dua binatang raksasa di langit sedang berjuang untuk hidup mereka, Jeoyu Huangquan di bagian terdalam dari pembuluh darah ular dunia bawah mulai beriak perlahan, dan seekor binatang raksasa tampaknya perlahan bangkit kembali di dasar danau. 10 menit kemudian, boom, dua raksasa dengan ukuran yang sama bertabrakan dengan keras di udara lagi. Ular langit kuno yang awalnya kuat tiba-tiba menjadi kaku dan tiba-tiba mulai runtuh. Sebuah lubang hitam besar muncul di tubuh ular langit kuno. Hahaha, Yao Ming, formasi ular melingkar akan segera runtuh. Teruslah berada di dalam tubuh ular langit kuno. Aku akan menjadikanmu idiot seiring dengan runtuhnya formasi ular melingkar. Langsung tertawa terbahak-bahak. Tes, bisakah aku berhenti bertarung? Ular langit kuno menggerakkan sudut mulutnya yang besar dan berkata sambil tersenyum licik. Bang, begitu kata-kata itu jatuh, sosok besar ular surgawi kuno itu runtuh, dan sosok yang kuat segera jatuh dari langit. Jangan berkelahi, bukankah lebih baik jika kamu menyerah seperti ini lebih awal? Demi wajah, kamu harus bertahan sampai sekarang. Huang Tian terkejut sejenak, lalu tertawa dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa orang-orang kuat dari klan Tianyao Huang juga bubar. Hantu ini adalah pengguna ekstraksi energi yang besar. Bahkan jika dia sudah menjadi santo petarung bintang 5 tahap akhir, dia pasti tidak ingin mengendalikan formasi ini terlalu lama. Menyerah? Siapa bilang aku akan menyerah? Dasar orang tua yang tidak punya otak. Setelah Yao Ming mencibir, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong bantu aku, Tuan Muda Xiaoyan. Itu menjadi, ekspresi Huang Tian segera berubah. Haha, Huang Tian, kamu sangat berani, kamu berani menyentuh bangsaku. Dengan tawa yang menggema di langit, tiga sosok di sisi Yao Ming tiba-tiba muncul dengan aneh di tempat. Xiaoyan, gumam Huang Tian, menatap dekat sosok di tengah-tengah mereka bertiga. Dia tidak bisa menahan perasaan tenggelam di dalam hatinya. Dikatakan bahwa pria dari Hun Niseng telah maju ke alam Dosage bintang 6, tetapi dia semua telah dibunuh dengan bersih olehnya. Bahkan jika dia menghadapi Hun Niseng, dia pasti akan kalah, jadi mengapa membicarakan Xiaoyan? Sepertinya dia benar-benar mendapat masalah kali ini. Kepala klan Yao Ming, terima kasih telah membantu Xiaoyan menunda begitu lama. Xiaoyan,
yang muncul bersama peri medis kecil dan King Lin, tersenyum pada Yao Ming. Haha, itu tidak layak untuk disebutkan. Tubuh ular surgawi kuno yang kamu berikan kepada klan kami terakhir kali sangat membantu klan kami. Yao Ming melambaikan tangannya sambil tersenyum. Ketika dia melihat ke dalam mata bersisik hijau di samping, warna aneh muncul di matanya yang menawan. Mengapa dia merasakan jejak aura ular surgawi kuno pada gadis ini? Lupakan saja, musuh sedang menghadapi kita sekarang, mari kita bicarakan nanti. Huang Tian, kan? Xiao Yan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke pria parubaya berjubah emas di seberangnya. Entah kenapa, saat Xiao Yan menatapnya, hati Huang Tian tidak bisa menahan tegang. Xiao Yan, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Mari kita ucapkan selamat tinggal kali ini, kata Huang Tian Qiang dengan tenang. Haha, ini sangat menarik. Aku sudah memperingatkanmu, klan setan langit Phoenix, di ruang hampa, tapi sepertinya kamu tidak mengindahkan peringatanku. Pergi, aku tidak akan bicara, dan kamu menang aku tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Aku tidak bisa pergi, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Hah, sombong, kamu dan aku sama-sama berada di tahap akhir dari dosein bintang 5. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, apakah kamu masih bisa menahanku? Di mana orang kuat dari klan kita? Melambai tangannya yang besar dengan ganas. Wow, Huang Tian memberi perintah, dan orang-orang kuat dari klan Tianyao Huang segera meningkatkan semangat juang mereka dan bersiap untuk keluar, dan lampu semangat juang warna-warni segera menyala satu demi satu di udara. Orang-orang kuat dari klan Piton Bumi Jeoyu tidak membutuhkan Yao Ming untuk mengingatkan mereka sama sekali, mereka tanpa sadar melangkah maju dan mendorong ke depan pada saat yang sama. Melihat pertarungan antara kedua belah pihak akan pecah, ledakan keras tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Boom! Permukaan mata air Jeoyu Huangquan di kedalaman ular dunia bawah tiba-tiba meledak, dan seberkas cahaya 9 warna yang mencapai langit meledak dari kedalaman Jeoyu Huangquan, menembus langit, dan akhirnya masuk ke dalam dirinya sendiri, tengah-tengah kedua marga. Retak, klik, klik. Sinar cahaya 9 warna tiba-tiba pecah, dan ular piton raksasa 9 warna yang bahkan lebih besar dari ular surgawi kuno dan burung phoenix surgawi kuno yang dipanggil oleh kedua suku sebelumnya sangat mengejutkan dan berdampak secara seksual muncul di mata rumit yang tak terhitung jumlahnya. Ular piton raksasa ini memiliki 9 warna di sekujur tubuhnya dan berbintik-bintik indah. Sisik ular sebesar orang dewasa tersebar padat di sekujur tubuhnya. Tubuh ular yang panjang dan berkelok-kelok itu menggeliat perlahan, memberikan rasa kekuatan yang mampu dengan mudah menghancurkan gunung sekalipun, sungguh mengejutkan. Samar-samar, gelombang keharuman menyegarkan yang terus-menerus meluap dari tubuh ular piton 9 warna itu, membuat setiap orang yang menciumnya merasakan rasa nyaman seperti jatuh ke awan. Mata, piton raksasa 9 warna tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, mengaum seperti naga atau harimau. Tahap awal dari scene pertarungan bintang 5. Piton raksasa 9 warna ini sebenarnya adalah eksistensi tingkat suci petarung bintang 5. Dalam sekejap, hal itu mengalihkan perhatian semua orang yang hadir, hampir tanpa jejak. His, apa-apaan ini? Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Apakah ini Tuan Kailin yang telah tidur di kedalaman dunia bawah Jiuneter? Para tetua klan Piton Bumi Jiuneter yang belum pernah melihat wujud asli Kailin sedang berkomunikasi dengan suara rendah. Tubuhnya 9 warna, dengan wangi yang aneh, aumannya seperti naga atau harimau, dan kekuatannya mencapai langit. Ini adalah ular piton penelan langit 9 warna. Saya tidak menyangka Lord Kailin akan melakukannya sebenarnya berevolusi dengan sukses. Yao Ming memandang ular piton itu dengan iri. Kata Behemoth. Semburan tekanan darah yang datang dari ular piton raksasa 9 warna dari waktu ke waktu memberitahu Yao Ming bahwa dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Klan Piton Penelan Langit dan klan ular surgawi kuno keduanya dikenal sebagai dua sumber garis keturunan utama untuk semua monster tipe ular di benua Doki. Kailin adalah Piton Penelan Langit 9 warna dengan tingkat garis keturunan tertinggi di antara keduanya klan Piton Penelan Langit, dan klan Piton Dunia Bawah 9 Netherworld. Mereka hanyalah keturunan darah dari ular surgawi kuno. Oleh karena itu, ketika Piton 9 Netherworld bertemu dengan Piton Penelan Langit 9 warna,
tekanan garis keturunan yang besar sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya saat itu juga. Ular-ular piton penelan langit 9 warna. Bagaimana mungkin? Bukankah klan ular piton penelan langit 9 warna telah punah di benua Douki selama puluhan ribu tahun? Di sisi lain, Huang yang berpengetahuan luas Tian juga mengenali identitas ular piton penelan langit 9 warna, namun wajahnya penuh rasa tidak percaya. Cailin, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Xiaoyan memandang piton raksasa 9 warna dengan senyuman di wajahnya. Ular piton raksasa 9 warna yang sepertinya merasakan sesuatu di udara perlahan menundukkan kepalanya yang besar, dan senyuman yang agak manusiawi muncul di sepasang mata 9 warna. Teriakan Xiaoyan menyebabkan keributan di kamp klan Tianyao Huang. Sisik warna-warni, tampaknya itu adalah nama wanita yang ingin mereka tangkap. Mungkinkah wanita yang ingin mereka tangkap bukan hanya ular piton penelan langit 9 warna, tapi juga Santo petarung bintang 5? Monster garis keturunan seperti ini biasa bertarung lintas level. Dia juga seorang suci petarung bintang 5, tetapi pemimpin klan Huang Tian sebenarnya ingin menangkapnya dan membawanya kembali ke klan. Untuk sesaat, orang-orang kuat dari klan Tianyao Huang memandang Huang Tian dengan tatapan aneh. Sialan, jika aku tahu bahwa wanita ini adalah piton penelan langit 9 warna, mengapa aku datang untuk menangkapnya? Huang Tian dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Tepat ketika Huang Tian berada dalam dilema, ular piton penelan langit 9 warna, yang berada di tengah-tengah dua klan, tiba-tiba meledak dengan semburan kilau yang mempesona dan indah sosok dengan lekuk tubuh yang mempesona keluar dari sana. Fiuh, si cantik mempesona memutar tubuhnya dan datang ke sisi Xiaoyan. Selamat kepada Cailin, kamu akhirnya berhasil berevolusi. Xiaoyan menyapanya sambil tersenyum. Si cantik yang mempesona mengabaikan Xiaoyan dan mengulurkan sepasang lengan seperti teratai giok untuk melingkari lengan Xiaoyan. Sudut mulutnya perlahan mengangkat lengkungan yang menggoda dan berkata dengan lembut, "Anak kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Telepon aku saudari." Ya, Yang Mulia Ratu tidak pernah memainkan kartunya sesuai dengan akal sehat. Adik perempuan, menurutmu bagaimana kepala klan Huang Tian ini harus ditangani? Xiaoyan dengan jujur dan sopan memeluk pinggang Yang Mulia Ratu dan berkata sambil tersenyum. Bunuh siapa saja yang berani mengganggu evolusiku, kata Yang Mulia Ratu dengan sedikit rasa malas dan dingin di matanya yang 9 warna. Huang Tian, yang juga mendengar kalimat ini, tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Sial, ini adalah dua orang kuat yang levelnya sama denganku, dan keduanya mungkin melampauiku dalam kekuatan tempur. Sesaat, Huang Tian mengalami dilema. Saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa melawan, saya tidak bisa melawan. Apakah Anda ingin dia menyerah? Tidak, tidak mungkin Huang Tian menyerah. Huang Tian, apakah kamu mendengar itu? Kakakku ingin aku membunuhmu. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Pada saat itu, Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh. Ingin membunuhku, kamu harus membayar harga kematian. Wajah Huang Tian menjadi dingin dan dia mengepalkan tinjunya. Kematian, kamu benar-benar bisa melihat dirimu sendiri. Xiaoyan tersenyum dingin dan menghilang dalam sekejap. Huang Tian yang berada dalam bahaya besar segera mengendalikan tubuhnya dan mundur dengan cepat. Detik berikutnya, raksasa emas besar meledak dari kehampaan di depan Huang Tian dan mengarahkan pukulan ke dada Huang Tian. Angin yang sangat kencang dan dentuman sonik yang panjang membuat Huang Tian yakin ia mampu mematahkan seluruh tulangnya sendiri dengan satu pukulan. Tidak bisa melarikan diri, jejak tekad melintas di mata Huang Tian, dan dia segera melambaikan tangannya yang besar, dan cahaya keemasan tiba-tiba mulai bergerak. Cakar emas besar dengan cahaya keemasan dengan cepat terkondensasi dan menghantam orang itu. Tinju emas sebesar roda. Boom! Sebuah tinju dan cakar bertabrakan satu sama lain di udara. Tinju raksasa emas itu terhenti selama kurang dari 1 detik sebelum menghancurkan cakar emas yang mempesona itu dalam sekejap. Tangan besi itu semakin membesar di mata Huang Tian. Ada suara teredam, dan Huang Tian tiba-tiba terbang mundur saat darahnya melonjak di dadanya. Petik 2. Buk buk buk. Huang Tian, yang terhuyung mundur, memandang raksasa emas itu dengan kaget dan berkata, "Mengapa tubuhmu begitu kuat?" "Saya telah mengolah tubuh iblis Phoenix. Karena kamu sampah." Raksasa emas itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya. "Kamu." Sebelum Huang Tian, yang wajahnya memerah, dapat berbicara,
raksasa emas itu menghilang lagi dalam sekejap, dan ekspresi Huang Tian berubah lagi. Tubuh iblis Phoenix, kan? Aku ingin tahu mana yang lebih keras dari tubuhku yang berlapis berlian. Sebuah tawa keras terdengar, dan sebuah lengan emas tiba-tiba muncul dari kekosongan di sisi kiri Huang Tian dan menghantamnya. Tubuh mengkilap fajra, Huang Tian memutar tubuhnya dan dengan cepat melipat tangannya di depan dadanya untuk perlindungan. Cang, terdengar suara emas dan besi, dan mereka berdua mundur beberapa langkah di udara. Haha, ayo lagi. Raksasa emas, yang sedang berjalan di udara, tidak menyembunyikan sosoknya sama sekali, dan langsung bergegas mendekat. Sial, 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 sosok-sosok itu, yang satu besar dan yang satu kecil, terjerat satu sama lain, dan serangkaian bunga api besar berhamburan dari waktu ke waktu di antara tangan dan kaki mereka. Namun siapapun bisa melihat bahwa Huang Tian, pemimpin klan Demon Phoenix, monster yang selalu dikenal dengan kekuatan fisiknya, justru kalah dari Xiao Yan dalam kompetisi fisik. Sial, cahaya keemasan yang baru saja dikumpulkan Huang Tian diinterupsi secara paksa oleh raksasa emas itu. Huang Tian, yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, mengepalkan tinjunya dan meraung, "Aum." Cahaya keemasan yang sangat terang. Cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh Huang Tian, dan dengan suara desir, sepasang sayap emas berukuran ratusan kaki tiba-tiba terbuka dari belakang. Bang! Huang Tian mengendalikan sayap emas besar itu dan tiba-tiba mengepak, langsung menangkis raksasa emas yang berlari ke arahnya lagi. Dengan latar belakang sepasang sayap emas setinggi 100 kaki, tubuh asli raksasa emas sepanjang 10 kaki itu tampak begitu kecil. Sialan, Xiao Yan, di bawah langkah iblis Phoenix sukuku. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu masih bisa menangkap jejakku. Huang Tian terkekeh muram, dan sayap di belakang punggungnya tiba-tiba berkibar, dan ada suara samar dalam getaran di sayap. Ada siklon cian kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar keempat sayap, mendorong mereka maju dengan cepat. Ups, Huang Tian, yang menggunakan keterampilan bertarung tubuh dari klan Heavenly Demon Phoenix untuk menekan klan, sepenuhnya berubah menjadi benang emas dan menembus raksasa emas. Raksasa emas itu bahkan tidak melihatnya, tapi masih mengangkat tangannya dan meninjunya. Bang! Huang Tian, tiba-tiba berubah menjadi hantu dan hancur di udara. Bayangan setelahnya, menarik sekali. Raksasa emas itu sedikit menyipitkan matanya. Di saat yang sama, sepasang telapak tangan yang membawa angin kencang menghantam perut raksasa emas itu seperti guntur, dan sepasang telapak tangan besar langsung muncul di permukaan tubuhnya. Raksasa emas, yang kesakitan, mengayunkan lengan kirinya dan mencoba menangkap penyerangnya. Sebelum raksasa emas itu sempat melawan, pria itu segera mundur. Ketika raksasa emas itu menoleh ke belakang, dia menemukan bayangan cahaya keemasan yang pekat telah mengelilinginya sepenuhnya. Cang, 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 angin tinju yang dahsyat dan dahsyat menyelimuti seluruh tubuh raksasa emas itu, menyebabkan Xiao Yan, yang telah berubah menjadi raksasa emas, tersandung. Tuan Kailin, apakah kami memerlukan bantuan? Yao Ming memandang Kailin di sampingnya dengan sedikit khawatir. Tidak perlu, aku percaya pada pria kecil ini. Si cantik yang mempesona mengangkat tangan gioknya dan berkata dengan santai. Yao Ming yang depresi memandang peri medis kecil dan King Lin di sampingnya. Mereka juga tampak tenang, dia harus melepaskan gagasan itu. Besarnya ukuran raksasa emas menentukan bahwa area pertahanannya juga akan meluas. Tidak peduli seberapa ketat pertahanannya, akan selalu ada tinju emas yang bisa menerobos. Karena kamu tidak tahu yang mana yang merupakan bayangan, ayo serang tanpa membeda-bedakan. Raksasa emas itu menyerah begitu saja dan membiarkan serangan lawan jatuh. Lalu dia mencubit sidik jarinya secepat kilat dan berteriak, "The Wrath of Dunia Bawah." Bas! Kekuatan jiwa yang sangat besar yang membawa paksaan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari pikiran raksasa emas, dengan cepat mengembun menjadi raksasa setinggi 1000 kaki di atas kepala raksasa emas, dan kemudian segera membungkus raksasa emas itu ke dalam di dalam. Huang Tian, yang awalnya menang dengan menggunakan Demonic Phoenix Step, memandang raksasa 1000 kaki di sebagian besar langit dengan takjub dan bergumam, apa itu? Raksasa 1000 kaki itu membentang mengulurkan tangannya dengan ringan dan bergerak seperti kilat. Mengganti sidik jari, membuka sedikit mulut besarnya, dan dengan lembut meludahkan satu bait. Mo, mengucapkan kata itu,
dan hantaman gelombang suara yang sangat besar dan hampir merusak segera mengalir menuju bayangan di langit, menyebabkan semua ruang yang dilewatinya runtuh. Itu adalah serangan jiwa. Begitu gelombang sonik besar Haifu muncul, Huang Tian, yang wajahnya tiba-tiba berubah, mencoba mengendalikan tubuhnya dan mundur dengan keras, tetapi sudah terlambat. Bang, 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 hanya dalam satu tarikan napas, bayangan emas yang baru saja menyebar ke seluruh langit telah benar-benar lenyap, hanya menyisakan tubuh yang terluka parah seperti boneka kain, ditutupi dengan kekuatan yang sangat besar. Langkah Phoenix Iblis, hancurkan. Bahkan penguasa istana jiwa, Hun Mieseng, yang alam jiwanya sudah berada di kesempurnaan agung surga, terbunuh di tempat oleh gerakan Huang Kuantian Fury dari Xiao Yan ketika dia menggunakan keterampilan bertarung jiwanya untuk melawan Xiao Yan. Terlebih lagi, mereka adalah klan monster yang tidak pernah mengembangkan kekuatan jiwa. Kepala Huang Tian hampir meledak saat menerima jurus Xiao Yan dari Huang Kuantian urat. Pikirannya terus terngiang-ngiang dengan dan masih ada semburan jeritan jiwa yang menderu-deru di lubuk hatinya. Ho, kepalaku. Huang Tian, yang berdiri terhuyung-huyung di udara, menutupi kepalanya dan berteriak kesakitan. Semuanya harus berakhir. Ada gerakan menggeliat di angkasa, dan seorang pria muda berjubah hitam perlahan keluar dari kedalaman badai jiwa. Dengan sekejap tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan dan terbang langsung menuju Huang Tian. Tuan Patriark, datang dan selamatkan Tuan Patriark. Ketika orang-orang kuat dari klan Tianyao Huang melihat situasi pertempuran, mereka tiba-tiba menjadi cemas dan bergegas untuk merebut kembali Huang Tian satu persatu. Haha, ayo pergi, jangan biarkan burung liar lewat. Yao Ming senang saat melihat ini, dan dengan lambaian tangannya, dia bergegas menghampiri tetua klan Jeoyu Earth Python. Melihat Xiao Yan hendak bergegas, Huang Tian, yang matanya merah, mengertakkan gigi, mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, "Tidak. Aku tidak akan pernah menyerah." Petik 2, yang sedetik lalu masih cerah, tiba-tiba awan gelap berkumpul dan kilat menyambar. Patung suci Demon Phoenix, ditemani oleh teriakan enggan, sosok Huang Tian tiba-tiba mulai membesar dengan cepat. Saat cahaya keemasan menggeliat, bayangan iblis Phoenix berukuran 1000 kaki akan berubah dari virtual menjadi nyata. Bas, ruang di belakang Huang Tian beriak dengan cepat, dan Xiao Yan lainnya dengan cepat muncul dari kehampaan. Aku masih ingin memanggil tubuh asli, turunlah. Xiao Yan, melihat hantu iblis Phoenix yang akan mengeras sepenuhnya di bawah kakinya, dengan sedikit ejekan di wajahnya, dia mengangkat tubuhnya, kaki kanan dan menginjak ke bawah. Puff, Huang Tian secara paksa diinterupsi di tengah pemanggilan tubuhnya. Seteguk besar darah tua segera muncrat, dan tubuh iblis Phoenix yang hampir terbentuk sempurna juga tiba-tiba runtuh. Huang Tian, yang auranya sangat lemah, tidak bisa lagi mengendalikan bentuk tubuhnya. Dia melesat melintasi langit seperti meteor yang jatuh dan jatuh ke tanah. Sidik tangan Xiao Yan di sisi lain sudah siap digunakan. Teknik penyegelan, segel besar teratai murni. Saya melihat Xiao Yan memegang segel tangannya dan dengan lembut menepuk Huang Tian. Energi pertarungan yang agung di tubuhnya melonjak seketika, dan dalam sekejap, sebuah gunung besar terbentuk seperti gunung yang sangat besar segel putih susu. Segel raksasa itu ditutupi dengan tanda gelap aneh yang tak terhitung jumlahnya. Pergi, di bawah perintah Xiao Yan, tubuh segel putih susu dari segel besar Jinglian tiba-tiba bergetar, dan penghalang yang langsung menembus ruang mencapai bagian atas kepala Huang Tian, dan menekannya dengan keras ke arah Huang Tian. Bang! Huang Tian, yang langsung terkena segel besar Jinglian, tiba-tiba menjerit nyaring. Kemudian, segel besar Jinglian yang berhasil melakukan serangan itu dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Huang Tian seperti belatung tarsal. Huang Tian, yang tubuhnya ditembus oleh segel besar Jinglian, mulai kehilangan napas dengan cepat. Dou Sheng, Dou Zun, Dou Zong, Dou Huang. Dalam sekejap mata, semua doki di tubuh Huang Tian telah disegel, mengubahnya menjadi orang tidak berguna tanpa kultivasi. Bang! Sebuah bayangan melewati sisi Huang Tian yang jatuh dengan tajam. Dia mengambil Huang Tian yang lumpuh dan terbang menuju puncak gunung yang megah di tengah pembuluh darah ular dunia bawah. Lihat, pemimpin klan telah ditangkap. Apa? Pemimpin klan telah ditangkap? Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang kuat dari klan Heavenly Demon Phoenix, yang baru saja menyerang kamp klan Jeoyu Earth Nether Python, adalah melakukannya dengan cara yang sangat gila. Para prajurit tiba-tiba saling memandang,
dan semangat mereka langsung turun ke titik terendah. Pemimpin klan ditangkap hidup-hidup, jadi bagaimana pertarungan ini bisa sia-sia? Pembangkit tenaga klan Tianyao Huang yang sedang kesurupan dikalahkan terus-menerus oleh tetua klan yang dipimpin oleh Yao Ming yang dengan tajam menangkap kesempatan untuk bertarung. Ups, sebuah suara datang dari angin, dan Xiaoyan membawa Huang Tian dan mendarat dengan ringan di puncak gunung. Wosh, wosh, wosh. 3 seberkas cahaya lagi terlihat lewat di langit. Ternyata Kailin dan yang lainnya mengikuti mereka. Kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Ekspresi keraguan muncul di pipi mempesona Yang Mulia. Akan sia-sia jika membunuh Sein petarung bintang 5 tahap akhir seperti ini. Selain itu, ada klan Celestial Demon Phoenix yang lengkap di belakangnya. Xiaoyan berkedip dan tersenyum misterius. Yang Mulia Ratu memiringkan kepalanya. Tidak mengetahui alasannya, dia memutuskan untuk terus mengamati tindakan Xiaoyan selanjutnya. Plop, sama seperti melempar karung robek, Xiaoyan dengan santai menjatuhkan Huang Tian yang lemas ke tanah. Ahem, sial, apa-apaan ini? Di mana kultivasiku? Di mana kultivasiku? Huang Tianqiang duduk dan bergumam tanpa sadar. Saya pernah mempelajari teknik penyegelan dari Demon Saint of Underworld, yang disebut teknik penyegelan, segel besar dunia bawah. Segel besar Jinglian saya secara khusus diturunkan darinya. Bagaimana? Efek menggunakannya untuk pertama kali apakah tidak apa-apa? Xiaoyan menyilangkan tangannya dan menatap Huang Tiandao sambil tersenyum. Teknik penyegelan, ahem, itu saja. Xiaoyan, tolong bunuh aku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Huang Tian menutup matanya rapat-rapat setelah mengatakan itu. Bunuh kamu? Tidak. Yang kuinginkan adalah seluruh klan Celestial Demon Phoenix. Mata Xiaoyan bersinar dengan penuh gairah dan dia tersenyum lembut. Apa, kamu sebenarnya? Ekspresi Huang Tian berubah dan dia hendak membuka matanya. Segel besar teratai murni, putar. Xiaoyan mengulurkan tangannya, membentuk rangkaian segel yang sangat rumit di ujung jarinya seperti kilat, dan kemudian mengarahkan jarinya ke Huang Tian di tanah. Wow, satu demi satu api putih susu yang padat tiba-tiba keluar dari tubuh Huang Tian, lalu semuanya mengalir ke tengah alisnya dan mulai menggeliat dengan cepat. Ah, apa-apaan ini? Keluar dari tubuhku, keluar. Huang Tian, yang lengah, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat melengking. Dia jatuh ke tanah dengan keras, menutupi kepalanya dan membentur tanah dengan putus asa, meninggalkan bekas darah yang terlihat jelas di permukaan kulit wajahnya. Huang Tian hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar oleh api yang tak terlihat. Hal yang paling menjijikkan adalah jiwanya seolah terbakar abis. Hal yang paling tak tertahankan adalah kepalanya. Saat ini, ada gelombang rasa sakit yang menusuk seperti jarum di kepalanya, jenis rasa sakit yang merobek jiwa dan langsung menuju ke sumsum tulang. Apa-apaan ini? Ini adalah api setan teratai murni yang menempati peringkat ketiga dalam daftar api aneh. Itu adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Bukankah lebih baik bagiku untuk meninggalkan salah satu benihnya di tubuhmu? Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, keluarkan itu dari pikiranku. Aku tidak menginginkan benda sialan ini. Boom! Tanda seru. Boom! Boom! Kailin dan 3 orang lainnya menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan tenang, sambil berpikir. Tidak, kamu menginginkannya. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan tegas dan berkata. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, api putih susu tak berujung yang menyelimuti permukaan tubuh Huang Tian segera menghilang tanpa jejak. Bas! Tanda teratai putih susu tiba-tiba muncul di antara alis Huang Tian, dan kemudian menghilang. Ho! 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 Huang Tian, yang terengah-engah, berbaring di tanah, terengah-engah. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir, dan segalanya tampak seperti mimpi. Huang Tian, Xiaoyan memanggil dengan lembut. Ketika Huang Tian mendengar panggilan Xiaoyan, terlihat jelas ekspresi perlawanan di wajahnya. Tepat setelah teratai putih susu muncul di antara alisnya, Huang Tian menyadari dengan ngeri bahwa dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya, tetapi dia berdiri tanpa sadar. Huang Tian berlutut di depan Xiaoyan dengan hormat, dan berkata dengan ekspresi penuh semangat, "Tuan." Dengan berlutut ini, ekspresi perjuangan di wajah Huang Tian akhirnya hilang sama sekali, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Ambil pil ini, lalu pergi dari sini bersama orang-orang kuat dari klan Phoenix Iblis Surgawi.
Xiao Yan menyerahkan pil berisi energi spiritual. Huang Tian segera mengambilnya dengan kedua tangan dan menelannya dalam satu tegukan. Aura lesunya langsung pulih, dan dia tidak lagi berada di ambang kematian seperti sebelumnya. "Tuan, apa lagi yang ingin Anda berikan kepada saya?" kata Huang Tian dengan hormat. "Setelah beberapa waktu, saya akan memberitahu Anda untuk bergabung dengan aliansi Tianfu. Sekarang bawa orang-orang Anda kembali ke alam Phoenix." Xiao Yan melambaikan tangannya. "Ya, Tuan." Huang Tian segera melangkah ke angkasa dan menghilang. Klan Sky Demon Phoenix bergabung dengan aliansi Tianfu. Apakah Anda bermaksud membiarkan 3 keluarga besar di World of Warcraft bergabung dengan aliansi Tianfu? Petik 2. Ya, pintar. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menggaruk hidung lurus adik perempuan itu. Medusa memutar matanya ke arah Xiao Yan dengan menawan dan tidak berkata apa-apa. Pertempuran di langit terus berlanjut. Namun, saat Huang Tian, pemimpin klan Heavenly Demon Phoenix, ditangkap hidup-hidup oleh Xiao Yan, kemauan kuat dari klan Heavenly Demon Phoenix menjadi semakin lemah. Orang-orang kuat dari klan Tianyao Huang mematuhi perintahku dan mengikutiku kembali ke alam Phoenix. Huang Tian tiba-tiba muncul di tengah pertempuran antara kedua klan dan berteriak. "Itu pemimpin klan. Pemimpin klan telah kembali. Saya tahu Lord Huang Tian. Akan baik-baik saja. Tuhan memberkati klan Sky Demon Phoenix kami." Setelah Huang Tian meneriakkan perintahnya, mereka tidak berniat bertempur dan meninggalkan pertempuran. Adapun Huang Tian yang baru saja ditangkap hidup-hidup, mengapa dia tampak hidup dan menendang lagi? Mungkin Huang Tian terpaksa mundur oleh Xiao Yan dan kemudian dibebaskan olehnya. Agaknya Xiao Yan tidak berani benar-benar membunuh Huang Tian, dan dia juga takut akan balas dendam gila dari klan Tianyao Huang yang kuat setelahnya. Ya, setidaknya di mata orang-orang kuat dari klan Tianyao Huang, inilah faktanya. Orang-orang kuat dari klan Piton Bumi Jeoyu memandang Yao Ming dengan sedikit kebingungan, menunggu perintah dari pemimpin klan. Perang seharusnya sudah berakhir pada tahap ini. Biarkan mereka pergi. Yao Ming, yang telah menerima berita itu, dewa tua itu melambaikan tangannya ke tanah dan berkata, "Ya, Patriark." Para tetua yang sudah lelah setuju, diam-diam memperhatikan musuh mereka meninggalkan medan perang. Mungkin perang ini salah sejak awal. Ayo, pulang. Huang Tian dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada anggota klan, dan segera melambaikan tangannya yang besar setelah mengatakan ini. Di bawah kepemimpinan pemimpin klan Huang Tian, sejumlah besar orang kuat dari klan Tianyao Huang mulai meninggalkan medan perang dengan tertib. "Haha, Huang Tian, bajingan tua, aku memanggilmu Heng. Kamu masih seperti aku, berlutut dengan hormat di kaki tuannya." Melihat punggung Huang Tian yang mundur, Yao Ming tersenyum dingin di dalam hatinya. Li, ditemani oleh teriakan burung phoenix yang mengejutkan, aliran cahaya yang besar dengan cepat melesat ke arah langit. Ada banyak sosok manusia dalam aliran cahaya tersebut, dan sayap besar seperti awan burung, menutupi dunia. Orang-orang kuat dari klan Tianyao Huang mungkin masih pergi dengan momentum yang besar, tetapi dibandingkan dengan saat mereka pertama kali tiba, suasananya sedikit lebih suram. Dalam beberapa tarikan napas, aliran cahaya yang menutupi langit menghilang sepenuhnya dari langit, dan klan Sky Demon Phoenix mungkin juga harus membayar harga atas tindakan sembrono mereka. 2 hari lalu, perang antara 2 dari 3 keluarga besar di World of Warcraft menarik perhatian seluruh Beast Realm. Dan kemudian, elit klan Setan Langit Phoenix keluar untuk mengepung markas klan Nether Piton di 9 Netherworld, tetapi gagal, yang menyebabkan sensasi di seluruh alam binatang. Kejadian ini bisa dikatakan sebagai kejutan besar. Semua orang awalnya mengira klan Sky Demon Phoenix memiliki peluang lebih besar untuk menang, tetapi mereka justru gagal seperti ini, sementara klan Jeoyu Earth Piton yang lebih lemah melakukan serangan balik dan menang. Untuk sementara waktu, reputasi klan Heavenly Demon Phoenix anjlok, sementara Jeoyu Earthly Piton, yang selama ini dipandang remeh oleh semua orang, meningkat popularitasnya. Di bawah sarana yang kuat dari manajemen puncak klan Piton Bumi Jeoyu, garis bumi ular hitam, markas besar klan Piton Bumi Jeoyu, memulihkan ketertiban dengan kecepatan yang cukup cepat. Di gedung yang menjulang tinggi dengan gaya keluarga Warcraft. Nah, seperti apa gaya keluarga Warcraft itu? Ketika klan Warcraft membangun sebuah bangunan,
mereka akan memperhitungkan ukuran dan kekuatan penghancurnya ketika berubah menjadi wujud aslinya, sehingga gaya arsitekturnya adalah bangunan tersebut harus berukuran besar dan mampu menampung wujud aslinya. Selain itu, kualitas bangunan harus tahan lama dan tidak boleh runtuh hanya dalam 2 kali benturan. Di aula utama, Yao Ming, saya sudah memberikan instruksi kepada Huang Tian. Saya juga akan pergi ke Pulau Naga Kuno Taiksu. Pada saat itu, 3 kelompok besar dari Anda akan mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa Anda akan bergabung dengan aliansi Tianfu kami pada saat yang sama. Duduk di depan Tuan Xiaoyan, yang sedang duduk di kursi, berkata dengan tenang. Saya menuruti perintah Anda, Tuan. Yao Ming membanting dadanya dan berkata, aku tidak tahu siapa kamu. Kenapa aku merasakan aura familiar pada dirimu? Setelah menyelesaikan obrolan bisnis, Yao Ming dengan hati-hati melihat ke arah King Lin di kursi seberang. Gadis berbaju hijau ini terlihat semuda Xiaoyan, tapi dia sudah menjadi santo petarung bintang 2 di usia muda, dan Yao Ming bisa merasakan jejak nafas ular surgawi kuno dari tubuhnya. Yao Ming berani 100% yakin bahwa gadis berbaju hijau itu adalah manusia dan jelas bukan inkarnasi dari ular surgawi kuno. Selain itu, ular surgawi kuno di benua Doqi telah lama menghilang. Xiaoyan, yang duduk di kursi utama, tersenyum dan tidak berkata apa-apa, diam-diam memperhatikan reaksi King Lin. Nafas yang familiar, apakah kamu membicarakan hal ini? King Lin tiba-tiba tersenyum nakal, dengan 3 mata hijau di pupil hijaunya tiba-tiba muncul, dan kemudian 3 titik kecil berputar mengelilingi pupil dengan kecepatan tinggi, membentuk 3 bunga yang sedang bertunas. Hei, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari mata King Lin dan langsung menuju ke alis Yao Ming. Saat pupil 3 bunga ular hijau itu muncul, tubuh Yao Ming tiba-tiba menjadi stagnan, dan matanya menjadi tidak bernyawa. Namun sesaat kemudian, Yao Ming tiba-tiba terbangun. Saat cahaya hendak menyentuh dahinya, kepalanya tiba-tiba miring ke kiri. Bang! Cahaya yang hilang berubah menjadi bunga hijau di udara, tiba-tiba meledak, dan meleset dari sasaran. Ho! 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 Ini dia, ular hijau dengan pupil berbunga 3. Mata iblis dengan keringat yang menetes dari dahinya tiba-tiba menyusut. Tentu saja, King Lin mengangkat dagunya yang bulat dan putih dan berkata dengan bangga. Sebagai pemilik garis keturunan ular biru San Huatong, kekuatan King Lin sangat menakutkan. Dia mampu mempengaruhi Yao Ming, yang berada di tahap awal Dosage Bintang 2, dan membuat Yao Ming kehilangan kesadaran selama beberapa detik karena dia berada di tahap akhir Dosage Bintang 4. Beberapa detik ini bisa dikatakan berakibat fatal dalam sebuah pertarungan. Menurut legenda, hanya piton penelan langit kuno dan ular langit kuno, 2 nenek moyang besar dari garis keturunan ular, yang kebal terhadap pengaruh mata 3 bunga ular hijau. Sebagai keturunan langsung dari ular surgawi kuno, klan 9 Netherworld Piton jelas tidak termasuk dalam kelompok ini. Seperti yang diduga, itu adalah ular hijau dengan pupil berbunga 3. Yao Ming menyeka keringat dingin di dahinya dan berbisik. Dia baru saja ceroboh dan tiba-tiba diserang oleh King Lin, yang 2 bintang lebih rendah darinya. Dia seharusnya tidak melakukannya sama sekali. Namun, ular hijau dengan 3 pupil bunga ini memang sama jahatnya dengan legenda. Yah, tidak, karena dia adalah pemilik mata 3 bunga ular biru, dan dia memiliki aura ular langit kuno di tubuhnya, bukankah itu berarti dia pernah atau sedang menjadi pembawa pesan? Seekor ular surgawi kuno. Sebuah pemikiran konyol tiba-tiba terlintas di benak Yao Ming. Kamu yang memiliki darah najis, apakah kamu membicarakan tentang aku? Seolah dia melihat sekilas pikiran Yao Ming, suara wanita yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di telinga Yao Ming. Yao Ming melihat sekeliling dan melihat ular surgawi berkepala 9 seukuran telapak tangan di bahu King Lin, menatapnya dengan penuh minat dengan mata indahnya. Ya, ini Xiao Qing. Saat Xiao Qing berhasil memasuki alam pertarungan suci, kepalanya berevolusi dari 8 menjadi 9. Ini ular surgawi kuno. Ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas dalam legenda. Tubuh Yao Ming tiba-tiba mulai bergetar, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Sangat disayangkan melihat bahwa bahkan ular surgawi kuno alam suci pertarungan yang dibawa kembali Xiao Yan dari Pulau Beilong hanyalah ular surgawi kuno biasa. Ular surgawi berkepala 9, saya khawatir ia jarang muncul di zaman kuno, dan kelangkaannya sebanding dengan Kailin, ular piton 9 warna yang menelan langit.
Beraninya keturunan ular surgawi kuno yang garis keturunannya sangat tipis menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Ular surgawi berkepala 9 menggelengkan 9 kepala ular ganasnya dan berkata, berlututlah. Pupil sebenarnya dipenuhi dengan warna merah darah saat ini. Dan yang paling aneh adalah mata berwarna merah darah ini sama persis dengan saat King Lin menggunakan murid 3 bunga ular hijau. Boom! Tekanan garis keturunan yang sangat besar yang tak terlukiskan yang datang dari sumber garis keturunannya mengalir deras ke arah Yao Ming seperti sungai yang bergelombang. Plop! Yao Ming, yang masih duduk di kursi beberapa saat yang lalu, tiba-tiba melunak dan tanpa sadar berguling dari kursi ke tanah. Yao Ming lolos dari King Lin, tapi bukan Xiao King, sungguh menyedihkan. Tuan, apa yang Anda ingin saya lakukan? Yao Ming berlutut di tanah dengan hormat, memandangi ular surgawi berkepala 9 di bahu King Lin dengan ekspresi demam. Kesetiaan fanatik Yao Ming kepada Xiao Yan hanya berasal dari segel kutukan. Namun rasa hormatnya yang fanatik terhadap Xiao King melengkapi denyut jiwanya yang berasal dari kedalaman garis keturunannya dan pemujaannya terhadap sumber garis keturunannya. Hehe, tidak ada yang salah denganku, Tuan. Xiao King tiba-tiba menekan garis keturunannya dan berkata sambil tersenyum. Fiuh. Seberkas cahaya melesat dari bahu King Lin ke tanah. Ketika Yumang hendak mendekati tanah, Yumang tiba-tiba menggeliat dengan cepat, dan keindahan cantik berwarna biru muncul di hadapan semua orang. Sekilas, kecantikan berbaju hijau ini terlihat sangat mirip dengan King Lin. King Lin terlihat seperti wanita dewasa berusia 20-an, sedangkan kecantikan dalam balutan warna hijau lebih terlihat seperti gadis lugu berusia 17 atau 18 tahun. Satu saudara perempuan, satu saudara perempuan. Yang satu dewasa dan menawan, yang satu lagi eksentrik dengan sedikit rasa malu. Keduanya berdiri bersama, seperti sepasang saudara perempuan yang saling melengkapi, yang sungguh menarik perhatian. Bangun cepat, bangun, atau Tuan akan menyalahkanku karena mencuri bawahan kakaknya Xiao Yan lagi. Petik 2, Xiao King, cepat kembali. King Lin terkejut pada awalnya, dan kemudian pipinya yang seputih susu langsung memerah. Aku tahu. Si cantik berbaju hijau melengkungkan bibirnya, lalu dengan patuh berjalan untuk berdiri di belakang kursi King Lin. Ya, Tuan King. Yao Ming segera berdiri, tapi matanya menatap Xiao King tapi masih menunjukkan sedikit fanatisme dan kekaguman. Ini adalah sumber garis keturunan keluarga mereka. Tuan, bisakah Anda tinggal bersama klan kami selama beberapa hari dan kemudian pergi ke Pulau Gulong dalam 7 hari untuk memberi kami kesempatan menghubungi Tuan King? Yao Ming berkata kepada Xiao Yan di atas tahta sambil mengepalkan tangannya. Seekor ular surgawi berkepala 9 yang masih hidup tidak membawa banyak manfaat bagi klan Piton 9 Netherworld. Jika dia, Yao Ming, tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin akan disemprot sampai mati oleh anggota sukunya. Ada 2 manfaat terpenting. Yang pertama adalah pemurnian garis keturunan klan Piton 9 Netherworld, dan yang kedua adalah penyelesaian warisan kuno, termasuk keterampilan bertarung seni bela diri, misteri garis keturunan, rahasia kuno, Del. Ini adalah bagian terpenting dari kebangkitan klan mereka. Jika Xiao King ingin tinggal bersama klan Nether Piton di tanah Jeoyu untuk waktu yang lama, Yao Ming berencana untuk mengabadikan Guru King dan memujanya sebagai totem garis keturunan. Tuhan akhirnya memihak klan Piton bumi Jeoyu mereka lagi. Ya, Xiao Yan berpikir sejenak dan menjawab. Xiao Yan bisa mengendalikan salah satu pemimpin klan-klan Piton dunia bawah Jeoyu, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengendalikan seluruh klan Piton dunia bawah Jeoyu. Jika Anda ingin klan Jeoyu Earth Piton bersedia bergabung dengan Tianfu dan bekerja untuk Tianfu, Anda tidak bisa menggunakan kekerasan begitu saja. Untuk mengendalikannya, Anda harus memegang wortel dan tongkatnya. Xiao Qing ular surgawi berkepala 9 kuno adalah wortel yang disiapkan khusus oleh Xiao Yan untuk Yao Ming dan seluruh klan Piton dunia bawah 9 Belanda di belakangnya. Tentu saja, mampu atau tidaknya Yao Ming dan yang lainnya menangani Xiao Qing bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Thus, Xiao Qing tidak ingin tinggal di sini. Tidak menyenangkan sama sekali tinggal bersama makhluk tingkat rendah ini. Xiao Qing, berdiri di belakang King Lin, bergumam dengan suara rendah. Haha, Tuan King benar, kami awalnya adalah makhluk tingkat rendah. Yao Ming juga meminta Tuan King untuk tinggal di klan kami selama beberapa hari. Para tetua kami memiliki sesuatu yang ingin mereka bicarakan dengan Anda.
King, aku berjanji hari-hari ini tidak akan membosankan. Sebagai keturunan langsung dari ular surgawi kuno, klan 9 Netherworld Python kita masih memiliki banyak harta yang sangat bermanfaat bagi evolusi monster tipe ular. Aku akan memberitahumu nanti. Aku akan membawamu ke perbendaharaan rahasia klan kami dan mengambil apapun yang kamu suka, kata Yao Ming sambil tersenyum. Adapun dia diejek oleh Xiao King sebagai makhluk berpangkat rendah. Yao Ming menganggap Tuan King benar. Benar sekali. Harta karun dari langit dan bumi. Cukup banyak. Mata Xiao King tiba-tiba berbinar. Tentu saja Xiao King tahu bahwa Xiao Yan tidak bisa melawan keinginannya. Keluhannya barusan hanya untuk menaikkan harga. King Lin memutar matanya ke arah Xiao King yang putus asa dengan marah, menyebabkan Xiao King menciutkan kepalanya dengan hati-hati. Kai Lin, peri medis kecil, King Lin, ayo kita pergi. Dalam 7 hari ini, Tuan King kita akan menjadi tamu terhormat klan Python Netherworld di 9 Belanda. Xiao Yan tersenyum dan berdiri perlahan. Tuan, kamu juga sama, kamu juga sama. Silakan ikut denganku. Menyadari bahwa Xiao Yan telah diperlakukan dengan enteng, Yao Ming dengan cepat secara pribadi membimbing Xiao Yan dan yang lainnya untuk tinggal di halaman yang tenang. Dan dia dengan hormat memimpin Xiao Qing, yang terlihat sombong, kembali ke aula utama sekarang. Di aula utama, sekitar 30 tetua inti klan Python Bumi Zhouyu duduk di sini. Mereka semua bergegas setelah menerima pesan penting dari Yao Ming. Dadada, suara langkah kaki yang jelas perlahan memasuki aula, dan para tetua di aula juga berdiri dengan tidak sabar. 2 sosok muncul di pintu masuk aula, satu adalah Xiao King yang berpura-pura bermartabat, dan yang lainnya adalah Yao Ming yang mengikuti Xiao King selangkah demi selangkah. Benar saja, dia adalah Raja Ular Kuno dengan darah bangsawan. Merasakan tekanan darah yang kuat dan murni datang dari Xiao Qing, para tetua di aula langsung menjadi sesak napas, tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mereka semua berjalan berkeliling dengan ekspresi fanatik di wajah mereka. Kami telah bertemu Tuan King. Para tetua, yang wajahnya sangat merah, berteriak serempak. Xiao King, yang terkejut, berpura-pura tenang dan mengangguk, berkata dengan lembut, "Ya, oke." Wow, begitu banyak orang memanggilku Tuan King. Aku tidak menyangka Xiao King akan mengalami hari seperti itu. Akhirnya aku ada banyak adik laki-laki juga. Xiao King berteriak dalam hatinya. Ya, Tuan. Para tetua yang menerima pujian Xiao Qing berteriak semakin keras. Xiao Yan dan rombongannya tinggal di garis bumi ular dunia bawah selama 7 hari penuh, lalu pergi. Xiao Yan tidak memperhatikan apa yang Xiao Qing bicarakan dengan tetua klan Zhouyu di Ming Python selama 7 hari, tetapi kedua belah pihak merasa puas. Sekarang mereka perlu mengunjungi Pulau Gulong untuk membahas aliansi antara Tianfu dan klan Taixu Gulong, dan berusaha agar 3 kelompok besar mengeluarkan pernyataan pada saat yang sama, sehingga mereka juga dapat menyatakan kekuatan Tianfu. Dalam kehampaan yang gelap dan tak terbatas, ada sebuah pulau raksasa yang terbalik oleh perisai cahaya perak dan diam-diam tergantung di udara. Di dalam topeng perak, di pulau yang luas, ribuan puncak yang diselimuti warna hijau muda menjulang dari permukaan tanah. Di tengah awan dan kabut, dari waktu ke waktu, naga Taixu kuno yang besar terbang melintas di udara, dan auman naga mereka yang rendah dan memaksa bergema secara bergantian. Di langit di atas Pulau Gulong, sekelompok prajurit tentara Gulong yang mengenakan baju besi hitam pekat dan membawa sayap naga sedang berpatroli satu sama lain, dan pertahanannya sangat ketat. Saat ini, Pulau Naga Kuno yang baru ini dibuat 2 tahun lalu oleh Yang Mulia Xiyan, Kaisar Naga saat ini dari klan Naga Kuno Taixu, dan hampir 10 tetua Dosage dari klan tersebut, yang bersama-sama menyatukan 4 pulau naga bersama. Tidak hanya luas pulaunya yang luas, jumlah anggota marga Gulong yang tinggal di pulau tersebut juga mencapai puncak tertinggi dalam ribuan tahun. Setelah ribuan tahun, klan Naga Kuno Taixu akhirnya mengantarkan penyatuan besar lagi. Setelah 2,5 tahun pemulihan, Pulau Gulong juga telah mendapatkan kembali aura keagungannya yang mampu menahan klan kekaisaran kuno di zaman kuno. Di tengah-tengah Pulau Gulong, sebuah istana megah berdiri di sini. Oh, sepertinya klan Naga Kuno telah memulihkan banyak energinya. Xiao Yan mendongak dan mengamati sebentar dan berkata dengan penuh minat. Benar, jangan lihat siapa yang bertanggung jawab atas klan Gulong sekarang. Sesosok kurus berdiri di samping Xiao Yan mengangkat dagunya dan berkata, gadis misterius ini sangat cantik, mengenakan gaun ungu emas.
Beberapa naga dan burung phoenix dalam gaun ungu emas menari sembarangan seperti makhluk hidup, memancarkan aura kebangsawanan yang tidak bisa disembunyikan setiap saat. Namun, Sister Cailin telah berhasil berevolusi menjadi ular piton penelan langit 9 warna. Di zaman kuno, kelangkaannya sebanding dengan naga dan burung phoenix kuno. Ziyan melihat keindahan yang mempesona di antara ketiga wanita itu dan berkata, "Yang mulia ratu," menanggapinya dengan senyuman. "Ziyan, klan naga kuno Taiksu harus bergabung dengan klan Tianfu kita," kata Xiao Yan dengan tenang. "Oke, aliansi." Nada suara Ziyan juga tampak cukup tenang. Mereka berdua sepertinya sedang mendiskusikan apa yang harus dimakan untuk makan siang hari ini, dan sambil mengobrol dan tertawa, mereka memutuskan peristiwa besar yang mengejutkan seluruh Zhongshu. Nah, jika waktunya tiba, 2 dari 3 suku besar lainnya, klan Piton 9 Netherworld dan klan Setan Langit Phoenix, juga akan mengumumkan kepadamu aliansi strategis dengan Tianfu. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, "Aku tahu klan Piton Bumi Jeoyu, tapi bagaimana kamu meyakinkan burung-burung berbulu lainnya dari klan Phoenix Iblis Surgawi?" Ziyan akhirnya mulai penasaran. Kelompok burung lain-lain itu mengklaim sebagai yang terbaik di dunia sepanjang hari, dan mereka selalu sombong, tapi tidak ada yang yakin. Bagaimana Xiao Yan mengalahkan mereka? "Saya baru saja datang dari garis bumi ular Nether di alam binatang. Saya kebetulan menangkap pria Huang Tian yang memimpin orang untuk menemukan masalah dengan klan Nether Piton di bumi Jeoyu. Saya memanfaatkan ini dan berteman dengan pemimpin dari klan Huang Tian. Dia berjanji saja padaku," kata Xiao Yan sambil tersenyum misterius. "Tes, kamu pantas mendapatkannya. Saudaraku, kamu harus memberinya pelajaran." Orang tua itu telah memikirkan bagaimana cara menghilangkan gelar keluarga nomor 1 klan naga kuno kita di World of Warcraft. Lalu meraih tangan Xiao Yan. Dasou berkata sambil berjalan, "Ayo pergi, saudaraku, sudah lama sekali dia tidak datang ke Pulau Naga kita. Tetua Agung ingin bertemu denganmu." Keesokan harinya, petik 2, Xiao Yan diam-diam meninggalkan Pulau Naga sendirian dan melarikan diri lebih jauh ke dalam ruang hampa. Dia sudah mengetahui lokasi Void Thunder Pond, jadi dia tidak membutuhkan bantuan Hei King untuk memimpin kali ini. Gugu, cahaya perak yang menyilaukan tergantung tinggi di kehampaan yang luas. Jika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah sebuah danau perak yang berukuran hampir 1000 kaki. Danau itu dipenuhi guntur dan kilat berwarna perak terang. Ternyata itu adalah kolam guntur yang terbentuk dari pencairan kekuatan guntur. Ups, aliran cahaya tiba-tiba melintas di kegelapan, berubah menjadi seorang pemuda berjubah hitam dan mendarat di tepi kolam guntur. "Setelah 8 tahun, saya akhirnya datang ke Void Thunder Pond lagi. Sayangnya, guntur perak di sini terlalu lemah untuk saya sekarang." Petik 2, 8 tahun yang lalu, karena tubuh Ziyan mengkristal ketika dia menyerap buah asal naga Phoenix, Xiao Yan mengunjungi kolam guntur Void 1 kali setelah menyelamatkan Ziyan. Saat itu, ia berhasil menerobos dari Dozun Bintang 5 menjadi Dozun Bintang 6. Kali ini, dia telah mencapai tahap akhir dari Dosage Bintang 5. Jika dia ingin menyerang alam Doseng Bintang 6, kekuatan guntur biasa tidak lagi efektif melawan Xiao Yan, dan dia harus menggunakan guntur sihir hitam. Dan guntur ilmu hitam, yang hanya dipanggil saat memurnikan ramuan kelas 9, dapat ditemukan di resep terdalam dari Void Thunder Pond. 3000 guntur. Suara guntur samar terdengar, dan tubuh Xiao Yan berubah menjadi cahaya guntur perak dalam sekejap, bergegas ke danau perak dan menghilang. Cahaya guntur di tubuh Xiao Yan telah menyatu dengan guntur perak yang bergoyang dari waktu ke waktu danau perak, dan kemudian tidak dapat membedakan satu sama lain. Setiap kali guntur turun, cahaya perak spiritual selalu dapat menghindari arah terlebih dahulu dan bergerak lebih dalam ke dalam danau dengan cukup fleksibel. Ini adalah ruang yang sangat suram. Petir hitam berenang berkelompok seperti naga yang kuat dan perkasa, membentuk medan guntur yang aneh. Disinilah tempat tinggal guntur ilmu hitam. Guntur sihir hitam. Xiao Yan, yang berdiri di tepi medan guntur hitam, perlahan mengulurkan tangan kanannya dan melewati garis jelas antara perak dan hitam. Begitu Xiao Yan mengulurkan lengan kirinya, ada guntur sihir hitam sekitar 10 kaki seperti ular piton raksasa, mengencangkan tubuhnya dan langsung menuju ke arah Xiao Yan. Dengan keras, itu langsung mengenai tubuh Xiao Yan. Cici, aliran asap putih keluar dari tubuh Xiao Yan.
Xiaoyan hanya merasakan mati rasa tiba-tiba di tubuhnya. Sebelum guntur sihir hitam yang baru saja memasuki tubuh bisa menghancurkan tubuh Xiaoyan, api putih susu yang tak berujung telah menyebar dan menelannya sepenuhnya. Detik berikutnya, kekuatan murni yang luar biasa dimuntahkan oleh api putih susu, dan segera memenuhi anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Ya, inilah kekuatannya, inilah yang kuinginkan. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan heran. Di bagian terdalam dari medan guntur hitam, masih ada naga guntur yang diubah oleh 9 guntur emas misterius. Tidak cocok untuk masuk terlalu dalam saat ini. Pertama-tama kita harus menggunakan kekuatan guntur sihir hitam pada pinggiran untuk berhasil menerobos doseng bintang 6, dan kemudian pergi ke sana sebentar naga guntur itu. Xiaoyan berpikir sejenak dan segera membuat rencana. Dadada, Xiaoyan mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu, berjalan lebih dalam ke medan guntur hitam selangkah demi selangkah. Boom, 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 saat Xiaoyan secara resmi menginjakkan kaki di medan guntur hitam, hal itu tampaknya memicu serangkaian reaksi berantai. Guntur ilmu hitam seperti naga hitam, satu demi satu, memperlihatkan gigi dan cakarnya ke arah Xiaoyan. Langsung menerkam. Namun setiap kali guntur ilmu hitam menghantam tubuh Xiaoyan, wajah api hitam akan selalu terbang keluar dari tubuh Xiaoyan, menangkap semua guntur ilmu hitam. Setelah beberapa saat, guntur ilmu hitam yang menarik dan mengelilingi Xiaoyan menjadi semakin padat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.